Awal mula tahun Masehi dan tahun Hijriah, dua kalender, dua peradaban waktu, adalah ciptaan yang paling universal. Ia tak bisa disentuh, tak bisa dilihat, tapi seluruh hidup manusia bergantung padanya. Kita menandai hari kelahiran, kematian, panen, ibadah, bahkan perang dan damai semua melalui waktu. Tapi tahukah kamu bahwa dunia tidak hidup dalam satu waktu yang sama? Di balik layar kalender digital yang kamu lihat setiap hari, tersembunyi dua sistem penanggalan besar, tahun Masehi dan tahun Hijriah. Keduanya hadir dari sejarah dan keyakinan yang berbeda, dan keduanya hingga hari ini masih berjalan berdampingan, seakan mewakili dua wajah dari perjalanan umat manusia. Mari kita mulai dari tahun Masehi. Sistem penanggalan ini mendasari kalender internasional modern yang digunakan di hampir seluruh dunia, tapi asal-muasalnya sangat religius. Sekitar tahun 525 Masehi, seorang biarawan bernama Dionysius Exiguus merancang sistem baru yang menghitung waktu dari kelahiran Yesus Kristus. Ia menamainya Anno Domini, yang berarti tahun Tuhan kami dalam bahasa Latin. Dionysius sebenarnya berniat untuk menolak sistem penanggalan Romawi lama yang menghitung tahun dari berdirinya kota Roma atau masa pemerintahan kaisar tertentu. Tapi ada satu ironi sejarah di sini. Ia keliru menghitung. Berdasarkan temuan sejarawan modern, Yesus kemungkinan lahir sekitar 4 hingga 6 tahun sebelum tahun 1 Masehi. Namun sistem itu telanjur menyebar menjadi pondasi kalender Julian dan kemudian diperbaiki menjadi kalender Gregorian oleh Paus Gregorius 13 pada tahun 1582 untuk menyesuaikan dengan musim astronomis. Menariknya, dalam sistem ini tidak ada tahun 0. Kalender Masehi melompat langsung dari tahun 1 sebelum Masehi ke tahun 1 Masehi. Tanpa jeda, di antaranya kalender ini berpatokan pada matahari. Karena perputaran bumi mengelilingi matahari dianggap sebagai pengukur waktu paling stabil dan bisa diprediksi. Sekarang, mari kita menoleh ke arah timur, ke Gurun Arabia pada awal abad ke-7. Di sana lahirlah sistem penanggalan yang sangat berbeda, baik dari sisi metode filosofi maupun tujuan. Tahun Hijriah yang digunakan umat Islam di seluruh dunia bukan dihitung dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan pula dari turunnya wahyu pertama, melainkan dari perjalanan besar hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Hijrah bukan sekadar perpindahan fisik. Ia adalah simbol perjuangan dan transformasi dari tekanan dan penganiayaan menuju masyarakat yang adil, damai, dan bertuhan. Karena itu, Khalifah Umar bin Khattab sekitar 16 tahun setelah peristiwa itu menetapkan hijrah sebagai momen awal penanggalan Islam. Dan sejak saat itu, kalender Hijriah resmi digunakan dalam pemerintahan dan ibadah umat Muslim. Berbeda dengan kalender Masehi yang berbasis matahari, kalender Hijriah sepenuhnya mengikuti perputaran bulan. Ini membuat satu tahun Hijriah hanya berjumlah sekitar 354 hari, 11 hari lebih pendek dari tahun Masehi. Akibatnya, bulan-bulan Hijriah terus bergeser terhadap musim. Bulan Ramadan misalnya, bisa jatuh pada musim panas tahun ini, tapi akan bergeser ke musim dingin dalam 15 tahun ke depan. Ada pula keunikan lain. Meskipun Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal, kalender Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Ini karena Muharram memang telah lama dianggap sebagai bulan pertama dalam sistem Arab pra-Islam. Dan Umar tidak ingin mengubah urutan bulan yang sudah dikenal luas. Jika kita perhatikan lebih dalam, kalender Masehi dan Hijriah sebenarnya merepresentasikan dua cara manusia memaknai waktu. Kalender Masehi tumbuh dari kebutuhan administratif, ilmiah, dan global. Ia adalah produk dari upaya manusia menata waktu agar cocok dengan musim, pertanian, dan kehidupan ekonomi. Sementara kalender Hijriah lahir dari momentum spiritual dan perjuangan. Ia bukan hanya sistem waktu, tapi juga pengingat tentang iman dan pengorbanan. Kita bisa melihatnya begini. Kalender Masehi melacak waktu untuk dunia, sedangkan kalender Hijriah melacak waktu untuk akhirat. Yang satu mengatur urusan bumi, yang lain mengingatkan tujuan hidup yang lebih tinggi. Namun keduanya sama-sama membuktikan manusia selalu berusaha memahami waktu, karena di dalam waktu tersimpan cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi. Hari ini, kita mungkin mencatat tanggal rapat di kalender Masehi dan menentukan awal Ramadan lewat bulan Hijriah. Tapi keduanya tidak saling bertentangan. Mereka justru melengkapi. Satu menunjukkan peradaban,
Satu lagi menunjukkan arah hati. Karena pada akhirnya, waktu bukan hanya angka di dinding. Ia adalah cermin perjalanan manusia. Dan jika kita bisa memahami waktu, mungkin kita bisa lebih memahami arti hidup itu sendiri. Penetap, musik perlahan naik visual. Layar hitam bertuliskan, 2 sistem waktu, 2 peradaban, tapi satu pesan yang sama. Gunakan waktumu sebaik mungkin.